Shalom, selamat pagi kami sampaikan kepada seluruh dan jemaat dimanapun hari ini melaksanakan ibadahnya yang di rumah. Kami sampaikan Shalom, semoga kita semua pada pagi hari ini diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah kita. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian. Dia hanya sejalan Tuhan. Berdoa
percayakan doa pembuka. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya. Kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan, kami angkat nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Lewat pujian ini Kau mengingatkan kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bahkan Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kami. Haleluya, Kau selalu menyertai kehidupan kami. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Boleh mandunggal di dalam kehidupan kami, yang selalu menopang kami, selalu menguatkan kami, selalu berdampak hiburan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah di dalam ibadah raya untuk memperingati hari turunnya kuasa Roh Kudus, tidak hanya sebatas kami memperingati, tetapi kami boleh merasakan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati kuasa Tuhan yang Tuhan curahkan lewat ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendapatkan lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-hamba yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang agung ini ke dalam tangan-Mu, baik leader singer, pemain musik, petugas LCD, operator penayangan ini, maupun hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami, terlebih kekurangan dalam yang kudus. Tuhan turut sertakan dalam pelayanan kami. Pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, bahkan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun. Kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, dan biarlah Roh yang Kudus menguasai hati kami, pikiran kami, jika berkat Tuhan lewat ibadah ini seluruhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara terkasih, kita patut berbangga karena kita mempunyai Allah yang setia. Sebagaimana Tuhan ketika naik ke surga, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, tetapi Tuhan memberikan satu penolong, yaitu Roh Kudus, untuk membimbing kita selama kita hidup di dunia, untuk benar-benar menjadi umat-umatnya senantiasa boleh hidup sesuai dengan kehendaknya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Satu pujian, mari kita bersuka cita. Mungkin saudara-saudara kasih di rumah malu bertepuk tangan, tapi biarlah seluruh anggota tubuh kita gerakkan, kita memuji Tuhan dengan semangat. Yang di rumah mungkin bisa nanti berdiri juga, kita angkat satu pujian, Sobat Setia. Yeah.
sekali lagi seharusnya selalu bersyukur, selalu berbangga karena kita menjadi umat-umat Tuhan. Segala perkara boleh Dia tanggung, segala hal boleh kita naikkan kepadanya untuk kita senantiasa meminta pertolongan. Segala beban yang kita rasakan, segala saat ini mungkin tekanan hidup yang kita rasakan, karena Yesus adalah Tuhan yang setia. Satu pujian untuk menghantar kita menegakkan firman Tuhan. Satu pujian, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh rindu mengatakannya, betapa Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ungkapan hati kami bahwa kami mengasihi kepada Tuhan, yang kami wujudkan pada kesempatan ini. Kami membuka hati kami, pikiran kami, bahkan segenap hidup kami untuk menerima akan kebenaran-Mu yang Tuhan nyatakan pada pagi hari ini. Untuk itu kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyatakan kebenaran-Mu. Mari Tuhan, Engkau ungkapkan setiap kebenaran Tuhan lewat hamba-Mu. Bahkan tidak ada satupun kebenaran itu yang tersembunyi,
karena kami perlu akan firman yang akan menerangi hati kami, menerangi pikiran kami dalam perjalanan hidup yang saat ini syarat dengan kegelapan, supaya lewat firman-Mu kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang saat ini sudah memberkati kami lewat pujiannya. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan pakai hidupnya di hari-hari yang datang lebih heran lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat memperingati hari Pentakosta. Dan biarlah pagi hari ini kita tidak sebatas memperingati, tetapi kita boleh merasakan lawatan Tuhan. Kita boleh merasakan jalan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya yang dicurahkan kepada kita saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Yati Cornelius. Untuk itu waktu tempat saya sediakan. Terima kasih untuk pertanyaan yang masih diberikan sampai hari ini. Shalom. Puji Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat hari Pentakosta. Sebelum saya masuk ke firman Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan satu lagu, Api Kristus Sudah Menyala. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini adalah ibadah yang luar biasa. Terima kasih dengan musik yang sudah mengirim pujian hari ini. Saya katakan hadir hari yang istimewa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena hari ini kita memasuki hari Pentakosta, di mana pencurahan kuasa Roh Kudus dinyatakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh meminta kuasanya memenuhi kehidupan kita. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, bukan suatu kebetulan kalau Tuhan Yesus menyuruh muridnya selama 10 hari mereka menantikan, berdoa, yang menantikan dan juga dengan berdoa selama 10 hari itu. Karena ada sesuatu yang Tuhan berikan pada muridnya, yaitu kuasa. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kalau muridnya tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, tidak akan mampu melaksanakan tugas amanat agung. Demikian juga kita sampai hari ini. Mengapa gereja-gereja lain mungkin tidak melaksanakan doa 10 hari? Gereja kita tetap diusahakan atau tetap didorong untuk berdoa 10 hari. Karena kita ini hidup terus, dan perjalanan kita ini suatu saat akan mengalami hambatan, tantangan, rintangan, kesulitan. Kalau kita tidak diberi Roh Kudus, kita tidak akan dapat menjadi saksi Tuhan. Kita akan patah di tengah jalan. Pasti akan patah di tengah jalan. Untuk itu, meskipun gereja lain mungkin tidak mengadakan doa 10 hari, gereja kita akan tetap berdoa 10 hari ketika menjelang hari Pentakosta. Karena kita perlu kuasanya setiap hari, setiap saat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya akan berikan satu tema hari ini adalah kuasa dan otoritas seorang saksi. Kuasa dan otoritas seorang saksi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pencurahan Roh Kudus memang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu setelah Yesus naik ke surga. Tetapi kuasanya, otoritas Roh Kudus masih kita rasakan sampai hari ini. Buktinya apa? Kalau sampai hari ini
Bapak Ibu dan saya tetap percaya, tetap tekun dan setia mengiring Tuhan, tidak pernah kecewa meskipun di tengah badai, dan tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, tetap berharap pada Tuhan. Itulah karya Roh Kudus. Bapak Ibu ya. Dan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus adalah titik awal bertumbuhnya gereja. Jadi tanpa pencurahan Roh Kudus, gereja tidak akan pernah ada. Jadi pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta adalah titik awal bertumbuhnya gereja. Gereja ada sampai hari ini. Gereja bisa berkembang sampai hari ini. Dan ada orang-orang yang percaya sampai hari ini sudah karya Roh Kudus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebelum Roh Kudus dicurahkan, murid-murid belum dapat atau tidak dapat melaksanakan tugas amanat agungnya yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada mereka. Mengapa? Karena belum memiliki kuasa dan otoritas sebagai seorang saksi. Belum punya otoritas dan kuasa sebagai seorang saksi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, setiap orang percaya diberikan amanat agung. Kita baca amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20, ini ayat yang sudah terkenal, tapi perlu kita baca supaya kita ingat lagi. Ini juga tugas saya secara pribadi, bahwa kita punya tugas yang sama, melaksanakan amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, inilah jaminan Tuhan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi siapa yang disertai Tuhan sampai akhir zaman? Dan mereka yang siap untuk menjadi seorang saksi mengabarkan kabar sukacita. Jadi jaminan Tuhan bagi saya dan saudara adalah penyertaannya sampai akhir zaman. Kita tidak pernah sendiri. Tuhan ada bersama kita sehingga kita terkuat. Dan kata jadikanlah semua bangsa muridku, ada di sana jadikanlah semua bangsa muridku, artinya kita akan menjadikan orang-orang itu menjadi murid Tuhan. Bagaimana caranya? Membawa orang pada Tuhan, menjadi percaya Tuhan. Yaitu saya, saudara, setiap pribadi harus menjadi saksi Kristus. Arti secara pribadi kita harus mengalami perjumpaan. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan kita hidup dengan Kristus. Artinya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk menjadi seorang saksi, Bapak Ibu, kita harus punya modal. Modalnya bukan kepintaran, bukan kekayaan, bukan penampilan, tetapi modal kita adalah Roh Kudus. Itu modalnya. Makanya saya katakan kita perlu 10 hari kita perlu modal. Menjadi seorang saksi modalnya bukan kepandaian kepintaran kita, bukan kekayaan, bukan penampilan kita, tetapi Roh Kudus itu menjadi modal kita. Kita baca, mengapa kita perlu modal Roh Kudus? Yohanes 15 ayat 18 sampai 19, kemudian lompat 26 sampai 27. Yohanes 15 18 sampai 19, kemudian lompat 26 sampai 27. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, seandainya kita tidak dipanggil menjadi orang percaya, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus yang bersaksi. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama dengan aku. Mengapa kita perlu modal? Karena ini tadi, ketika kita percaya Tuhan, ketika kita sungguh pada Tuhan,
ada beberapa orang yang akan membenci kita, tidak membenci kita, membenci Tuhan, tidak suka pada Tuhan, dan kita ini kenal karena Kristus ada dalam diri kita. Ya. Sanggupkah saudara dan saya dibenci? Sanggup enggak? Tidak sanggup. Ya nggak sanggup. Untuk itu Tuhan tahu apa yang kita perlukan sebagai modal. Untuk itu Tuhan memperlengkapi saksi-saksinya, yaitu para muridnya dan kita sampai hari ini dengan kuasa dan otoritas dari Allah, yaitu Roh Kudus. Kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ini satu ayat yang sudah sering kita baca dan kita akan belajar. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita perhatikan ada dua kata penting. Ada dua kata penting kata tersebut, yaitu satu, akan menerima kuasa. Dua, akan menjadi saksiku. Kata penting, akan menerima kuasa. Dua, akan menjadi saksiku. Dan juga ada kata kunci. Kunci utama dari dia itu apa kata kunci utama? Kalau Roh Kudus turun ke atas. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka jadi kalau Roh Kudus turun dalam hidup kita, kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan menjadi yang pertama menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atasku, atasmu, atas pribadi, kita akan menerima kuasa. Kuasa. Kalau kita pelajari kisah para rasul, sepanjang perjalanan kisah para rasul ini perjalanan gereja Tuhan, gereja awal, sejarah dan perjanjian baru, kita sejarah itu adalah kisah para rasul. Ini kitab sejarah. Bagaimana gereja itu boleh bertumbuh dan ada sampai hari ini, meskipun banyak tantangan, hambatan, rintangan. Yang pertama, kita memiliki kuasa untuk berani tampil, untuk mengeksplorasi diri, atau saya katakan berani mengambil sikap, keputusan. Kalau Roh Kudus turun atas kita mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup. Kita membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 14. Mengalami perubahan hidup. Kuasa, ini kuasa. Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka dan seterusnya. Bapak Ibu tahu siapa Petrus? Petrus ini kalau saya katakan orang yang mulutnya besar. Sebelum terima kasih mulutnya bilang, oh Tuhan, semua boleh meninggalkan Engkau, tetapi aku tidak akan meninggalkan Engkau. Tetapi kenyataannya, ketika fakta kenyataan terjadi, dia takut, bahkan dia bersumpah, aku tidak mengenal Yesus. Menyakitkan sekali. Tetapi setelah dia seorang yang katakan seorang kaya katakan pengecut, ya, seorang yang pengecut. Bahkan dia kembali ke masa lalunya. Dia tidak lagi mengiring Tuhan, tapi dia mengambil keputusan untuk kembali menebar jalan mencari ikan di masa lampau. Ya. Tapi yang akhirnya gagal sampai Tuhan menjumpai dia secara pribadi dan Tuhan memulihkan kembali kasihnya. Kalau orang mengasihi Tuhan, orang itu tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Kalau saya dan saudara mengasihi pasangan kita, kalau suami mengasihi pasangannya, istri mengasihi pasangannya, akan mengakui siapa itu istri, itu suamiku dengan bangga. Ya, jangan sampai ada kata kok kayak dijak bohong. Ya, saya pernah mendengar bojoku kayak dijak bohong. Loh kenapa? Elek loh nggak bisa gigi ya. Ini kan salah. Ini tidak mengasihi dengan tulus. Makanya Tuhan mengubah hati Petrus, hatinya, kasihnya Tuhan. Sehingga Roh Kudus diberikan, Petrus berani dan dia terus memberitakan Injil sampai dia rela mati, disalib kepala di bawah sebagai tanda penghormatan. Yang kedua, ketika Roh Kudus turun atas kita, maka yang kedua kuasa untuk menjadi pengaruh yang positif, bisa menjadi pengaruh yang positif bagi orang lain. Khotbah Petrus, perkataan Petrus mengubah orang hati seseorang.
Dan Petrus punya otoritas dalam perkataan yang memerintahkan orang untuk bertobat. Kita baca KPR 2:37, Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 38. Kisah Para Rasul 2:37 sampai 38. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perkataan kita akan mempengaruhi orang lain, bukan perkataan dusta, tapi perkataan kebenaran, perkataan yang benar, perkataan yang sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Sesuai dengan Yohanes 16 dikatakan, apa yang ku dengar dari Bapa, itulah yang ku katakan. Itu kata Roh Kudus, dan itu juga pada kita. Yang ketiga, memiliki kuasa untuk menyembuhkan, bahkan memiliki kuasa untuk membangkitkan. Dalam Kisah Rasul 3, Petrus menyembuhkan orang lumpuh, dan pada pasal yang ke-9 Petrus membangkitkan Dorcas. Ini adalah karunia Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 adalah karunia Roh Kudus menyembuhkan dan mengadakan mujizat. Makanya mengapa kita perlu berdoa? Kita minta karunia Tuhan. Kita minta karunia Tuhan. Ya. Ini pasal Roh Kudus. Kalau kita diberikan karunia itu, kita bisa menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang mati, mengadakan mujizat. Yang keempat, kuasa untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi, hikmah. Saya itu mohon maaf Bapak Ibu, saya kadang-kadang mengerti orang ini berkata benar mengerjak gitu ya, dan orang ini ngomongnya ini paling tidak benar ya gitu ya. Ada sesuatu yang terasa itu, katakanlah dalam 1 Korintus 12 itu roh hikmah. Lalu berbeda-beda kadang. Kalau kita punya kuasa Roh Kudus, kita akan mengetahui hal yang tersembunyi. Satu contoh yang mengerikan, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 5. Ini satu kejadian di mana seorang Ananias dan Safira sering menjual tanah, tetapi mereka mendustai Tuhan. Saya langsung baca saja ayat 1 sampai 5 di sana. Ada seorang lain yang bernama Ananias yang beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar. Itu pertama kali peristiwa. Ketika mendustai Tuhan, mendustai Roh Kudus, mendustai hamba Tuhan, mati. Ini peristiwa yang mengerikan. Roh Kudus itu memberikan kita hikmah untuk mengetahui segala sesuatu yang mungkin rahasia. Yang ketiga, yang berikutnya 5, kuasa untuk melayani. Melayani dalam karunia Roh Kudus. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus 12. Jadi tidak semua orang bisa melayani, tidak semua orang bisa memimpin. Tetapi dalam Kisah Rasul pasal 6 di sana, bagaimana mereka harus memilih diaken-diaken. Dan diaken itu tidak sembarang orang, tapi orang yang punya syarat. Diaken-diaken punya syarat. Apa syaratnya? Bukan kaya. Bukan karena kaya, bukan pandai, bukan. Kalau sudah baca pasal 6 ayat 3, Kisah Rasul 3, syaratnya itu 3. Terkenal baik, penuh roh, hikmah. Ya. Jadi terkenal baik, penuh roh, hikmah. Itu jadi. Melayani itu juga karunia, karena tidak semua orang bisa dan mau melayani. Ya, itu adalah karunia, kuasa. Yang berikutnya, yaitu kuasa untuk sanggup menahan penderitaan dan mengampuni. Ini adalah kuasa dari Roh Kudus, sanggup menahan penderitaan, bahkan mengampuni orang yang menyakiti. Itu adalah kuasa daripada Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60, kisah Stefanus.
Kisah Rasul pasal 7 54 sampai 60, kisah Stefanus. Ayat yang 55, 56 saya baca. Kisah Rasul 7 55 sampai 56. Kisah Rasul pasal 7 55 sampai 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, perhatikan ketika orang yang penuh Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 59 sampai 60. Ayat 59 sampai 60. Sedang mereka melempari Stefanus dengan batu. Stefanus berdoa, ya Tuhan Yesus, dia sebut nama Tuhannya. Ya Tuhan Yesus, ini bukan kebetulan, tapi ini betul-betul ya Tuhan Yesus, jadi ada nama. Ya Tuhan Yesus, terimalah roh. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggal. Ketika orang itu punya Roh Kudus, orang itu dipenuhi Roh Kudus, yang punya kuasa dan otoritas untuk dia sanggup menahan penderitaan. Dia punya kuasa untuk menahan penderitaan. Dan dia punya otoritas untuk mengampuni. Kalau sampai hari ini saudara dan saya tidak bisa mengampuni orang lain, berarti saudara bisa lihat sendiri. Karena kuasa, ketika seorang saksi punya kuasa dan otoritas, dia sanggup mengampuni. Dia sanggup menahan penderitaan. Tidak mengeluh, tidak menggerutu ketika kesulitan terjadi. Apalagi sekarang pandemi, kita nggak tahu sampai kapan. Kita perlu waktu itu untuk menguatkan. Seperti Pak Stefanus, dia melihat kemuliaan. Kalau saya dan saudara juga perlu waktu itu. Ketika mungkin kesulitan, bahkan tekanan, bahkan mungkin ancaman menimpa, kita akan bisa melihat kemuliaan. Dan di sana kita akan menjadi pengalaman. Dan kita menjadi orang yang bertahan. Kita akan bisa mengampuni. Otoritas, pengakuan itu otoritas. Kalau kita nggak punya itu, kita nggak bisa nampak kuasa orang kita bisa. Dan apa buahnya? Buah dari penderitaan Stefanus. Saulus dimenangkan untuk Tuhan. Saulus dimenangkan. Yang berikut, kuasa untuk berani menghadapi tantangan bahkan maut. Jadi kuasa untuk tetap berani menghadapi tantangan bahkan maut dalam pelayanan, artinya tetap menunaikan tugas pelayanan. Ketika kita memiliki kuasa untuk sanggup menahan penderitaan dan pengampunan, Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menghadapi banyak tantangan dalam pelayanan bahkan maut sekalipun, untuk tetap berjuang menunaikan tugas pelayanan, itu adalah karya penghibur. Roh Kudus sebagai penghibur kita. Saudara, kalau sudah baca dalam Kisah Rasul pasal 8, di sana mulai ada penganiayaan. Jadi kalau mengikut Tuhan, kalau ada masalah, jangan mengatakan katanya diberkati. Katanya ikut Tuhan mau setia, banyak perpuluhan, setia ibadah. Nah ini kayaknya katanya diberkati Tuhan. Nyatanya mengapa masih banyak persoalan? Gereja mula-mula juga pernah mengalami aniaya. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan dia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Di tengah-tengah situasi yang mengancam, mereka tetap memberitakan Injil. Mereka tetap menjadi saksi di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah kesulitan, tetap berjuang menjadi dirinya saksi. Bukan seperti Petrus yang lalu
mengatakan aku tidak kenal, tapi tetap aku milik Tuhan, menjadi saksi. 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Ini nasihat. Meskipun kita hari-hari ini mungkin dalam masa-masa ancaman usaha kita, perekonomian kita, atau apapun, mari kita tetap menjadi pelayan yang sabar menderita dan tetap menunaikan tugas pelayanan kita. Tadi jaminannya, ingat Bapak Ibu, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Pasti ada jalan keluar. Ini roh penghibur menguatkan. Dan Paulus adalah rasul terakhir. Setelah dia menganiaya tadi, Paulus buahnya dan Paulus ini jadi menang. Paulus adalah rasul terakhir yang bekerja dia untuk pemberitaan Injil ini sampai akhir hidupnya. Meskipun dia banyak mengalami aniaya, penderitaan, tapi ia mampu dan kuat. Dan dia nyatakan aku punya harta. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 7 ini sangat menarik. Jadi kalau sampai hari ini ada orang-orang yang meskipun sudah ditekan, tapi kok tetap eksis dalam pelayanan, tetap enjoy dalam pelayanan, tetap melaksanakan tugas pelayanan, itu ada karena ada harta. Seperti pernyataan Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kita ini tanah liat, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, tapi kita punya harta dalam hidup kita. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Betul-betul milikilah harta di tengah-tengah kehidupan kita yang lemah, yang penuh dengan kelemahan. Miliki harta itu Allah sendiri harta. Miliki Allah, miliki Roh Kudus. Makanya doa dengan tekun. Dan yang terakhir, kita punya kuasa untuk mengalami kemenangan. Kita punya kuasa dan kemenangan pengalaman Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul 16. Tetap bersuka cita, tetap bersyukur, tetap berdoa ketika mereka dibelenggu di penjara. Apa yang mereka lakukan ketika mereka dibelenggu di penjara? Tidak mengatakan Tuhan di mana tidak, tapi mereka berdoa, mereka memuji dan Tuhan melepaskan mata rantai mereka dilepaskan. Gugur. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang menyesatkan, mari kita tetap berdoa, memuji Tuhan, kita bersuka cita. Itu adalah karya Roh Kudus. Kita akan dapatkan kemenangan, hati kita tetap dapat bersuka cita. Itulah kuasa dan otoritas Roh Kudus yang diberikan bagi kita sebagai seorang saksi. Kata yang kedua, kata penting yang kedua. Kalau Roh Kudus turun ke atas muka, yang pertama kamu akan menerima kuasa. Kita sudah belajar dari kuasa-kuasa. Yang kedua, kalau Roh Kudus turun ke atas, maka kamu akan menjadi saksiku. Jadi kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita pasti menjadi saksi Tuhan. Gak bisa kita gak bercerita tentang Tuhan, atau gak bisa kita gak hidup benar. Ya, pasti hidup benar karena kita saksi Tuhan. Karena Roh Kudus pada dalam depan kita. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Memang kalau namanya saksi itu adalah orang yang mengetahui sendiri suatu peristiwa kesaksian. Dia melihat sendiri, dia mengalami sendiri, dan dia bisa memberikan keterangan pada orang lain. Nah, sekarang ini pertanyaannya, Bapak Ibu dan Saudara tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung. Dari pertama kita percaya sampai hari ini tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Tetapi kita beriman oleh pemberitaan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, atau oleh orang pakai untuk menyampaikan kabar tentang Yesus. Sudah saja beriman, kadang-kadang tidak menang. Itulah karya Roh Kudus. Dan melalui Alkitab yang kita baca dan percaya. Dan Tuhan katakan kebahagiaan. Jadi berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah kita. Itulah Bapak Ibu yang saya berbahagia kita tidak melihat Yesus, tapi kita percaya Dia ada dan Dia hidup. Kita berbahagia.
Bagaimana kita bisa menjadi saksi? Bagaimana saya dan saudara bisa menjadi saksi? Yaitu 2 Korintus pasal 3. Bagaimana saya dan saudara bisa menjadi saksi? Yaitu harus menjadi surat-surat Kristus. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 2 sampai 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 3. Kamu adalah surat ujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolok batu, melainkan pada lolok daging yang di dalam hati manusia. Hidup kita bisa dibaca jelas. Itu kita harus menjadi surat Kristus. Hidup kita bisa dibaca jelas, perkataan kita jelas, sikap hidup kita jelas. Dan bagaimana kita bisa disaksi Kristus? Harus mulai perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sama seperti perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4. Ketika perempuan yang sudah punya 5 suami bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan menunjuk, kamu itu memang pokoknya ya 5 juga suaminya semua. Bejat, bahasanya tidak benar. Tetapi perempuan ini mengaku, kok dia tahu kalau aku ini orang yang tidak benar. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam perkataan, dalam firman, menjadikan dia sadar bahwa dia orang yang berdosa. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan sama dengan perjumpaan pribadi kita dengan firman. Ketika kita mendengar firman, ketika kita membaca firman, kita sedang bercermin, siapakah saya? Ketika kita mendengar siapa saya ini, firman itu menunjukkan dari cermin, siapa saya? Dan biar kita seperti perempuan ini menerima teguran itu, mengakui kesalahan itu, dan tidak meraskan hati. Dan dari situ perempuan ini bertobat. Mengapa saya katakan dia bertobat? Karena dia berani menampilkan diri. Dia bersaksi kepada semua orang. Dalam Yohanes 4 ayat 39 kita lihat, mengapa saya nyatakan perempuan ini bertobat, tidak mengulang kembali perbuatannya yang lampau, karena dia telah mulai perubahan hidup. Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kubuat. Jadi bagaimana orang bisa mengenal Yesus Kristus? Ketika orang melihat perempuan dan perkataan. Untuk itu ini kunci. Perkataan kita, ya perkataan yang benar. Bukan perkataan yang sembrono, yang main-main. Dan sikap hidup yang benar. Perempuan ini mengalami perubahan dalam hidup. Mendengar pertemuan pribadi sama yang betul, mengakui kesalahan, bertobat, menyadari, tidak mengulang, dan ada perubahan hidup oleh firman dan kuasa Roh Kudus ini yang memampukan seseorang untuk berani tampil menjadi saksi. Mengapa kita tidak berani bersaksi? Karena kita belum benar. Tapi ketika benar, maka kita menjadi saksi. Dan perhatikan bagaimana kasih Tuhan menjadi saksi yang pertama di Yerusalem dulu. Dan kelompok kecil itulah anggota keluarga kita. Bagaimana suami melayani istri, bagaimana istri melayani suami, bagaimana orang tua melayani anak, dan bagaimana anak melayani orang tua. Yang kita perhatikan di tengah-tengah pandemi. Mari, kalau suami tidak bisa berdoa, istri yang harus pegang tangan mengajak berdoa. Kalau istri lemah, suami harus mengajak berdoa. Semua saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi teladan di dalam doa, di dalam mengucap syukur, dalam hal yang sangat sederhana dan kecil. Apalagi ketaatan di tengah-tengah pandemi
meskipun tak berada di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan, inilah kuasa dan otoritas seorang saksi. Saya dan saudara menjadi saksi Kristus karena modal kuasa Roh Kudus yang memenuhi kita. Saya undang tim musik untuk maju depan sama singer. Mari kita akan pujikan kurasakan kasih Tuhan serta Bapak Ibu Saudara. Kita akan merenungkan dalam firman Tuhan hari ini. Sudahkah saya menjadi saksi? Sudahkah saya punya kuasa dan otoritas sebagai seorang saksi? Semuanya itu kita katakan ketika Roh Kudus boleh memenuhi dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita minta Tuhan supaya berkenan mencurahkan Roh-Nya bagi kita, sehingga kita boleh merasakan mendapatkan karunia yang Allah berikan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu.
pun melangkah dalam hidupnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuatkan umat-Mu, kuatkan jemaat-Mu. Biarlah kebimbangan hati Tuhan terbakar dan Tuhan menjadikan percaya sepenuh dalam Haleluya. Waktu saya sedangkan berada mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Bersyukur di akhir penyampaian firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Betapa pentingnya kuasa-Mu atas kehidupan kami. Kami menyadari akan keterbatasan kami, kekurangan kami. Itu sebabnya kami perlu akan kuasa-Mu yang akan memampukan kami untuk kami terus bertahan dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi tantangan yang ada di depan kami, bahkan yang akan memampukan kami terus eksis di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Dan Dialah Engkau terus memakai kehidupan kami, sidang cuma di tempat ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjaga jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu, sesuai dengan janji firman-Mu bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan dalam kesempatan ini kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan terus pakai kehidupannya, supaya lain kesempatan boleh semakin menjadi berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berapa hal yang perlu kita perhatikan untuk kegiatan ibadah. Untuk hari Senin besok kita kembali ibadah doa umum dimulai jam 17.30 lewat tuntunan YouTube Bukit Sion. Hari Selasa ibadah kaum wanita juga sama jam 17.30 juga lewat tuntunan YouTube Bukit Sion. Hari Rabu kembali ibadah PA yang dimulai jam 6 dan dilakukan masih dilakukan di rumah masing-masing lewat YouTube Bukit Sion. Dan untuk hari Minggu ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus dan sidang jemaat, dimohon tetap mengenakan pakaian putih. Ya, terima kasih keperhatiannya. Tidak ada temuan yang lain. Dan pagi hari ini gereja dibuka jam 8.30 sampai jam 10 untuk memberi kesempatan bagi sidang jemaat yang ingin memberikan persembahannya kepada Tuhan. Saya undang semua kami berdiri, kita pujikan mulialah nama Tuhan.
syukur kami persembahkan kepada Tuhan yang ibadah kami pada saat pagi hari ini, atas pimpinan dan penyertaan-Mu, bahkan berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan lewat ibadah kami, semakin memotivasi kami, semakin menguatkan kami, memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk Ibu Gembala, untuk Ibu Sudarmiasi, untuk Ibu Yaya, untuk Bapak Budi yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan untuk pemulihan kondisi kesehatannya. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, hari ini, bahkan untuk selamanya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu jamah di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Rencana perbaikan tempat lahan parkir tetap dalam tangan kami serahkan. Tuhan, Engkau sudah membuka jalan dan kami percaya Tuhan akan melengkapi semua keperluan kebutuhan ini, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan untuk rencana pertunangan saudara kami Immanuel dengan saudara kami Nila yang akan dilaksanakan pada hari Minggu nanti dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati acara ini supaya boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian pula rencana pernikahan saudara kami Stevie dengan Hana yang akan berlangsung bulan depan. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kami serahkan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Demikian pula pemerintah yang ada di daerah, supaya ada keselarasan, ada kesehatian di dalam menentukan cara khusus dalam menangani kasus COVID-19 ini, supaya segera dapat teratasi dan masyarakat boleh melakukan aktivitasnya kembali sebagaimana mestinya. Kami serahkan untuk tim medis, TNI, Polri, para sukarelawan yang sudah menyerahkan hidupnya untuk melayani orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga yang sakit boleh dipulihkan dan tidak ada penularan kembali. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka, supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, memiliki hati yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyatakan perlindungan-Mu, sehingga tidak ada satupun di antara jemaat-Mu yang tertular COVID-19 ini. Rumah tangganya Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, buatlah mereka berhasil dan beruntung. Tidak ada rumah tangga keluarga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari belajar saya perguruan tinggi, walaupun sementara waktu mereka masih belajar di rumah, kiranya Tuhan memberikan anak-anak-Mu hati yang bertanggung jawab, disiplin dalam pembelajarannya, supaya menjadi anak-anak yang terbaik di dalam akademinya dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kiranya Tuhan Engkau mengembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus